Kita sepakat bahwa itu tidak baik, berhenti sampai di situ, kita koreksi diri kita. Atau kita tahu bahwa ya Gus tersebut, kiai tersebut sudah meminta maaf, sudah mengoreksi dirinya, sudah mengevaluasi dirinya. Tapi sekarang yang sedang terjadi itu kan justru kita masih menguliti, justru kita masih terjatuh pada dosa yang kita benci. Dosa itu pada orang lain. Justru mohon maaf, itu bahkan dicari video-video lamanya yang barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupi itu aib, lalu dibongkar kembali oleh kita. Justru mohon maaf, kita benci kepada perbuatan yang demikian, tapi rupanya kita berkomentar dengan komentar yang justru lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajarannya, yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan untuk kita semuanya, berkah dalam hidupnya, berkah dalam hartanya, berkah dalam keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana janji baginda Rasulullah berdoa untuk keberkahan kita semuanya yang bangun di pagi hari. Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang hidup di pagi harinya atau yang menghidupkan pagi harinya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk akhlak daripada seorang yang beriman adalah menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, menjaga lisannya dari dosa-dosa lisan itu sendiri, karena memang lisan tak bertulang, tapi dia lebih tajam dibandingkan dengan pedang manapun. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semuanya bahwa tujuan diciptakannya lisan ini adalah untuk berkata-kata yang baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percaya, beriman kepada Allah, beriman bahwa nanti setiap lisan kita berbicara itu akan ada hisabnya pada hari kiamat, falyaqul khairan am liyasmut, berkata baik atau diam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham maksud daripada arah daripada mukaddimah yang kami sampaikan ini mau mengarah kemana. Karena yang sedang viral, yang beredar di media sosial adalah tentang dosa lisan. Tapi yang ingin kita
bahas pada kesempatan kali ini adalah kita bermuhasabah diri. Sepakat kita semuanya bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pendai, seorang kiai di hadapan khalayak umum itu tidak baik dan tidak pantas untuk ditiru. Cukup sampai di situ, kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya. Itulah sifat daripada muslim sejati. Selebihnya kemudian kita mengoreksi sampai mengorek-ngorek aib beliau, itu bukan karakter seorang muslim. Maksudnya orang yang beriman itu, orang muslim sejati adalah orang yang bisa menjadikan segala sesuatu yang terjadi, kesalahan yang terjadi pada orang lain itu menjadi koreksian bagi diri sendiri, bermuhasabah akan diri kita sendiri. Hari ini yang sedang terjadi adalah satu orang terjatuh pada dosa, bisa dikatakan mencemooh orang lain, tapi rupanya buntut daripada itu adalah banyak di antara kita yang justru terjatuh pada dosa yang sama. Kita sepakat bahwa itu tidak baik, berhenti sampai di situ, kita koreksi diri kita. Atau kita tahu bahwa ya Gus tersebut, kiai tersebut sudah meminta maaf, sudah mengoreksi dirinya, sudah mengevaluasi dirinya. Tapi sekarang yang sedang terjadi itu kan justru kita masih menguliti, justru kita masih terjatuh pada dosa yang kita benci, dosa itu pada orang lain. Justru mohon maaf, itu bahkan dicari video-video lamanya yang barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupi itu aib, lalu dibongkar kembali oleh kita. Justru mohon maaf, kita benci kepada perbuatan yang demikian, tapi rupanya kita berkomentar dengan komentar yang justru lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi. Tapi kan dia seorang ulama, Ustaz. Tapi kan itu di hadapan orang banyak, Ustaz. Apa bedanya dengan komentar kita di Facebook yang disaksikan oleh banyak orang itu? Dan Allah tidak membeda-bedakan, asal sama semuanya. Kita adalah orang yang beriman, kata baginda Rasulullah, yang memang dia merasa beriman kepada Allah. Jagalah lisanmu, silakan berkata, tapi berkata yang baik saja. Maka mengambil pelajaran daripada kasus yang terjadi itu merupakan sifat mukmin yang bagus. Tapi terlalu tenggelam pada dosa orang lain itu merupakan perbuatan yang tercela juga. Alangkah lebih baiknya kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita menyalahkan orang lain itu kan yang didefinisikan oleh baginda Rasulullah, ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'u alaihi nas. Siapapun kita yang berbuat maksiat itu akan kita rasakan bahwa itu buruk ketika maksiat itu dilihat oleh orang lain, dan kita tidak mau maksiat itu dilihat oleh orang lain. Maka kembali lagi tadi, ambil pelajarannya, jangan terlalu tenggelam dengan dosanya orang lain. Mari berkaca pada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita justru terjatuh pada dosa yang lebih besar dibandingkan dosanya beliau, kesalahannya beliau. Beliau sudah minta maaf. Sekarang yang jadi masalah, kita yang berkomentar itu barangkali membuat sakit beliau juga yang memang betul-betul sudah minta maaf. Ya walaupun kita tak tahu maafnya betul atau tidak, yang penting kita ini kan sebagai seorang manusia, nahnu nahkumu bidzawahir, kita hanya menghukumi dengan yang nampak saja. Nampaknya sudah minta maaf, ya sudah, tak usah lagi kita lucuti, tidak usah lagi kita terlalu tenggelam dengan kesalahan orang lain. Mari berkaca pada diri kita sendiri.
lidah tak bertulang, jangan-jangan kita pun sama punya dosa daripada lisan kita. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, kullu kalami ibni Adam alaihi lalahu. Semua perkataan anak cucu Adam, semuanya anak cucu Adam, semua perkataannya dan semua anak cucu Adam perkataannya itu alaihi akan menjadi hisab berat baginya. La lahu, bukan mendatangkan pahala, illa kecuali daripada 3 jalur. Artinya semua perkataan kita itu semuanya ada hisabnya di sisi Allah. Tapi ada 3 perkataan yang kemudian itu tidak menjadi hisab yang berat untuk kita, justru menjadi pahala. Apa itu? Amrun bil ma'ruf, menyuruh orang lain pada kebaikan, wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah orang lain dalam kemungkaran, wa zikrullah. Itu saja. Perkataan yang tidak ada hisabnya itu saja. Maka Masya Allah, sebanyak orang berbicara mengeluarkan kata, sebesar itu juga potensi seseorang itu terjerumus pada dosa lisannya. Makanya ada sebuah hikmah itu dikatakan bahwa lau kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min adh-dhahab. Kalau ada perkataan yang nilainya itu seperti perak, maka diam itu nilainya seperti emas. Karena betapa sulitnya kita menjaga lisan kita. Dan masing-masing kita semuanya mungkin ada dosa lisan yang hari ini belum kita istighfari, gitu kan. Maka caranya bagaimana? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan apa yang kita lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Kalau lisan barangkali pernah berbuat salah, maka buat baiklah dengan lisan kita. Perbanyaklah berzikir mengingat Allah dengan lisan kita. Baca Quran. Karena Masya Allah luar biasa lisan kita itu, dia sebagai jembatan kita menuju surga. Pahalanya besar. Itu kata baginda Rasulullah, ada pahala yang mengkilau indah bagus tapi sedikit. Itu rupanya pahala dari lisan kita. Berzikir mengingat Allah, berkata-kata yang baik. Tapi kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa lisan kita ini bisa menjadi penyebab melontarkan kita ke dalam siksa neraka. Na'udzubillah. Kata Rasulullah, inna aksara ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju. Sesungguhnya yang paling banyak membuat seseorang itu masuk ke dalam api neraka, lisan, mulut katanya. Bukan lisan saja tapi mulut. Karena makna daripada mulut itu bukan hanya berkata-kata saja, tapi memakan harta yang haram juga termasuk potensi membuat seseorang itu potensinya besar untuk masuk ke neraka. Mulut. Wal farju, dan juga kemaluan. Ini kan Rasul yang mengatakan bahwa anggota tubuh kita yang gampang banget untuk digoda oleh setan dan menjadikan kita masuk ke dalam api neraka itu adalah mulut. Bagus itu Pak, kalau kemudian kita bersalah dan kesalahan kita viral, kemudian kita bisa minta maaf. Kita punya salah, kemudian ada orang yang menegur kita, kita minta maaf. Itu Masya Allah. Barangkali cara Allah agar kita tidak diazab nanti pada hari kiamat. Tapi yang parah itu, yang menyedihkan itu, ketika kita banyak berbuat salah dengan lisan kita, tapi tidak ada satu orang pun yang mengingatkan kita. Oleh sebab apa? Barangkali kita punya jabatan tinggi, barangkali kita termasuk orang yang dipandang, sehingga kita berbuat salah dengan lisan kita. Banyak orang yang tersakiti, tapi tidak ada orang yang mengoreksi kita. Maka Masya Allah luar biasa ini urusan lisan itu. Ada lisannya orang yang sombong,
Itu sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah tidak akan memandang orang ini, tidak diajak bicara, tidak disucikan. Lahum azabun alim, bahkan dia memiliki azab yang pedih. Oleh sebab apa? Lisan. Innallaha la yanzur, sesungguhnya Allah tidak akan melihat. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan, dan tidak diajak bicara, dan dia memiliki azab yang pedih. Siapa itu? 3 orang. Siapa? Yang pertama, al-sarsarun, orang yang banyak berbicara. Mohon maaf kalau dibahasakan orang yang cerewet gitu, yang tidak ada keperluan, yang tidak ada kepentingan dalam pembicaraannya pun terus dia berbicara, boros dalam kata-kata. Itu namanya sarsarun, orang yang cerewet, melebihkan sesuatu. Sarsarun pertama, lisan juga tuh. Yang kedua, yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat, siapa? Al-mutasyaddiqun, orang yang berlebihan dalam pembicaraannya, difasih-fasihkan, dibuat sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik misalnya, tapi berlebihan. Masalahnya apa? Ingin dipandang oleh orang lain, ingin dilihat sama orang lain bahwa dia adalah orang yang hebat dengan pembicaraannya. Itu namanya al-mutasyaddiqun. Allah tidak lihat juga. Yang ketiga, al-mutafaihiqun, orang yang kalau bicara tinggi terus, sombong yang keluar dari mulutnya itu. Dan tiga-tiganya ini berkaitan dengan mulut kita. Mulut dengan hati pastinya kan. Hatinya sombong, maka yang keluar dari mulutnya pun tinggi. Terus setiap kali ngobrol, yang diobrolkan hanya tinggi saja, tentang dirinya saja gitu kan. Itu mutafaihiqun. Dan 3 orang tadi yang tidak dipandang oleh Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada 3 dosa tadi atau 3 kategori tadi. Siapa? Al-sarsarun, orang yang banyak bicara, berlebihan dalam berbicara. Al-mutasyaddiqun, orang yang berlebihan dalam kefasihannya atau dibuat-buat cara bicaranya. Wal mutafaihiqun, dan orang yang sombong dalam setiap perkataannya. Karena intinya tadi orang ini sombong betul dengan pembicaraannya, dan Allah tidak suka yang seperti itu. Allah katakan bahwa sombong itu cukup menjadi milikku. Siapapun di antara orang yang kemudian memakai pakaian sombong itu, sombong itu pakaiannya Allah, kata Allah. Siapapun yang memakai pakaianku, faman yunazi'uni fi, siapa yang berani untuk merebut pakaianku, itu luar biasa berarti. Nah, dikatakan sombong merupakan pakaiannya Allah. Ada orang yang memakai pakaiannya sombong, berarti orang ini sudah tidak terima akan takdirnya Allah. Artinya orang ini sudah merasa bahwasanya dirinya yang berkuasa atas kejadian yang berlaku pada dirinya. Lagi-lagi bahwa 3 orang tadi, 3 golongan tadi merupakan golongan yang orang yang Allah tidak lihat tadi. Oleh sebab apa? Oleh sebab lisannya. Maka ini boleh kita berkaca pada diri kita masing-masing. Kita punya dosa apa dengan lisan kita? Karena orang yang paling pandai itu adalah orang yang setiap kali ada kejadian, dia bisa berkaca untuk dirinya sendiri, mengambil pelajaran untuk dirinya sendiri. Gitu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita coba bahas satu surat di dalam Al-Qur'an yang pendek dan kita semuanya hafal, tapi surat ini menarik karena pembahasannya dari awal sampai akhir adalah tentang siksa neraka, yang kata para ulama tidaklah Allah menyebutkan tentang siksa neraka kecuali Allah sambung setelah itu tentang kenikmatan surga.
Tidaklah Allah membahas tentang kenikmatan surga kecuali setelah itu Allah membahas tentang penduduk neraka. Selalu seperti itu, Pak. Jadi ada bahasan tentang neraka, misalnya di surat An-Naba itu di akhir-akhirnya kan, dibahas tentang neraka. Baru setelah itu Allah pun bahas inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba dan seterusnya. Tentang surga juga yang dibahas oleh Allah. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang nikmat surga, pasti ditutup setelah itu tentang sengsaranya neraka. Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa manusia itu ada dua tipenya. Ada tipe orang yang takut, kalau ditakut-takuti baru dia bergerak untuk beribadah. Ada orang yang selalu mengharap, asal dijanjikan sesuatu yang bagus dia baru mau beribadah. Ada, Pak, tipe orang itu mau mendengarkan ceramah, ceramahnya itu kalau bisa tentang kematian, tentang neraka saja. Ada orang yang seperti itu. Karena barangkali tipe imannya ini iman khauf, iman rasa takut saja. Asal ditakut-takuti semangat lagi dia ibadahnya. Tapi ada juga di antara orang-orang, di antara jamaah yang kemudian request, Ustaz, kalau bisa bahasanya tentang surga saja. Saya paling takut kalau dibilang tentang neraka, katanya. Tapi kalau tentang surga, bidadarinya, kenikmatan di dalamnya, makin semangat saya ibadah, Ustaz. Oh, berarti orang ini memang tipe imannya adalah iman roja, iman mengharap. Dan itu Al-Quran luar biasa. Selalu bergandengan pembahasan tentang kenikmatan neraka dan sengsaranya, kenikmatan surga dan sengsaranya neraka. Tapi di dalam surat ini yang ada hanya tentang sengsaranya neraka saja. Surat apa itu? Surat Al-Humazah. Surat ini mewanti-wanti kita semuanya agar tidak menjadi orang yang humazah, gampang mencemooh orang lain. Masya Allah, urusan lisan ini luar biasa. Ada orang yang disebut rugi. Orang yang disebut rugi itu adalah orang yang paling banyak pahalanya, membawa 1.000.000 pahala. Lalu kemudian ada orang datang satu-satu. Yang pertama kali datang, kata baginda Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza, dan datang orang yang pernah diolok-olok. Kita tidak sedang membahas orang lain, tapi kita sedang membahas diri kita masing-masing. Karena pastinya tentunya kita semuanya pernah terjatuh pada dosa mengolok-olok orang lain, menghina orang lain. Kalau kita fokus pada orang lain, padahal diri kita pun banyak dosa tersebut. Ini surat berbicara kepada kita, mewanti-wanti kita semuanya agar kita tidak terjatuh pada dosa sering menghina orang lain. Apa suratnya? Surat Al-Humazah. Dari awal surat ini sudah membahas celaka, kecelakaan katanya. Bagi siapa? Al-Humazah, orang yang mengolok-olok orang lain. Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Wailun itu kecelakaan. Wailun itu juga memang laknat daripada Allah. Wailun itu juga merupakan doa dari Allah Subhanahu wa taala agar orang ini mendapatkan kecelakaan. Tapi kemudian ada sebuah tafsiran dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wailun itu merupakan satu nama lembah di dalam neraka jahanam, yang neraka jahanamnya saja setiap hari minta perlindungan daripada wailun ini. Luar biasa. Jadi di dalam neraka ada satu lembah namanya lembah wail.
Panasnya luar biasa, saking panasnya lembah Wail itu, nerakanya sendiri tidak tahan dengan keberadaan Wail dan meminta kepada Allah seharinya 40 kali agar si Wail ini dikeluarkan daripada neraka itu sendiri. Siapa yang minta dikeluarkan? Nerakanya sendiri. Saking panasnya itu Wail. Dan disebutkan di sini wailun, celaka. Bagi siapa? Likulli humazatil lumazah. Jadi bukan tipe dua orang, tapi dua tipe atau dua sifat dalam diri satu orang. Siapa itu? Humazah, lumazah. Bukan humazah wa lumazah, tapi humazatil lumazah. Dua sifat ini ada pada diri orang itu. Apa itu? Tafsirannya banyak. Humazah, lumazah itu banyak. Tapi yang menarik yang ingin kita bahas bahwa humazah itu orang yang menghina orang lain dengan perkataannya. Hamaz, dorongan mulut. Baik hadir orang yang dihina atau tidak ada itu orang yang sedang dihina. Artinya menggibah orang lain termasuk daripada humazah juga. Mengolok-olok orang lain dengan mulutnya itu namanya humazah. Sedangkan lumazah itu adalah mengolok-olok orang, sifat orang yang sering mengolok-olok orang lain dengan gerakan tubuhnya atau dengan perbuatannya atau dengan picingan matanya. Ya, dengan gerakan tubuh misalnya, atau dengan perbuatan, misalnya dia membuli orang lain, ya diikatlah tangannya, atau macam-macam model pembulian dengan perbuatan, itu namanya lumazah. Atau sekedar orang yang kemudian tangannya itu ngelihat ada orang lain, ya dia mah dengan isyarat tangannya, itu termasuk lumazah juga. Atau sampai pun dengan isyarat matanya saja, picingan matanya saja, itu termasuk lumazah juga. Ada kita sedang berdua duduk, kemudian datang orang yang sedang kita tidak suka misalnya kan, baru datang kita sudah picing-picing mata dengan kawan kita, itu juga termasuk daripada lumazah. Tapi yang menarik di sini adalah dua karakter ini ada pada diri seseorang. Kalau hanya satu karakter saja, ngomongin dengan mulutnya saja, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kecaman surat ini. Ada yang sering menghina orang lain dengan gerakan tubuhnya, mudah-mudahan tidak juga termasuk orang ini. Sampai pun kalau ada orang yang pernah menghina orang lain, baik dengan mulutnya maupun dengan gerakannya, ini juga belum termasuk humazah dan lumazah. Karena bahasa humazah sama lumazah ini pakai sighah mubalaghah. Maksudnya sighah mubalaghah itu apa? Orang ini kebiasaannya adalah humazah dan lumazah. Kesehariannya, hobinya, hidupnya tidak sempurna kalau tidak mencemooh orang lain, tidak menghina orang lain, baik dengan mulutnya maupun dengan gerakannya, itu namanya humazah. Hamaz sama juga, sering menghina orang lain. Nah, bahasanya sering menghina orang lain, bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali, yang mudah-mudahan bukan termasuk daripada humazah sama lumazah tadi. Tapi kalau sudah terus menerus keseringan dia menghina orang lain dengan dua karakter tadi, nah ini takut kita termasuk dalam kategori humazatin lumazah. Wailul likulli. Tapi menariknya lagi, dengan kata likulli tadi Allah ingin mengatakan bahwa siapapun orang yang hobinya menghina orang lain, hobinya menghina orang lain, siapapun itu, setiap orang pasti mendapatkan kecelakaan berupa wail tadi. Maka Masya Allah, mulut kita ini
biasanya berbicara dari asupan apa yang masuk pada hati kita. Kalau orang terbiasa dengan bacaan Quran, maka yang keluar juga adalah bacaan Quran. Orang terbiasa dengan berzikir, gitu kan, mengingat Allah dalam hatinya, yang keluar itu adalah zikir juga. Tapi yang disebut humazah sama lumazah ini, asupan keseharian, asupan sehari-harinya adalah perkataan-perkataan buruk yang didengar, yang sering didengar adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, sehingga mudah untuk berkata yang buruk tadi. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya orang yang dijaga lisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kesehariannya duduk di kajian, ini kan luar biasa, duduk di kajian ini hisabnya kan untuk kita semuanya, untuk orang yang berbicara di depan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kan tinggal duduk, dapat pahalanya saja. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan di depan bapak-bapak dan ibu-ibu ini termasuk daripada 3 perkara yang kita sebutkan di awal tadi. Semua perkataan anak cucu Adam itu akan menjadi hisab kecuali 3 perkara. Amrun bil ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, mencegah orang lain dalam pada kemungkaran, dan berzikir mengingat Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hisab daripada mulut kita. Dari kita dihisab dari apa yang kita lakukan di HP kita saja, itu panjang, itu hisabnya. Apalagi kita dihisab daripada mulut kita. Maka timpali keburukan yang pernah kita lakukan dengan mulut kita dengan kebaikan, mudah-mudahan Allah hapus itu keburukan. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang hobinya, kesenangannya, kesehariannya adalah menghina orang lain, baik ada atau tidak orangnya, tapi dia hobinya menghina orang tersebut. Humazah, lumazah. Dan menarik kalau dibicarakan tentang orang tadi, tentang hadis muflis tadi, orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang bawa pahala banyak, kemudian pahalanya itu diberikan kepada orang yang ia benci. Kepada siapa Pak kita berikan pahala kita? Kepada orang yang kita benci. Maka itu Rasulullah katakan itu orang muflis betul, katanya. Orang bangkrut banget orang itu. Di dunia dia membenci orang tersebut, rupanya dia berikan pahala kebaikannya itu kepada orang yang ia benci. Karena orang menghina karena benci, orang menggibah orang lain karena benci, mengolok-olok orang lain sampai melucuti orang lain itu karena benci. Rupanya orang yang kita benci itu kita berikan hadiah terbaik kita yang kita butuhkan di alam akhirat, apa? Kebaikan kita. Maka Masya Allah itu rugi banget, kata. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang humazah, menghina orang lain dengan mulut, wal lumazah, dan menghina orang lain dengan gerakan. Apa sebabnya? Kenapa kok ada orang yang punya karakter humazah sama lumazah? Jawabannya di ayat yang kedua Allah katakan, allazi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Siapa yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya? Orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya dunia. Artinya apa? Orang yang berpotensi terjerumus pada dosa humazah sama lumazah itu biasanya diawali dengan kesombongan dirinya memiliki dunia. Orang yang punya dunia, yang sering menghitung-hitung duit, menghitung-hitung harta, potensinya besar untuk mencemooh orang lain, menghina orang lain, karena merasa dirinya lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Alladzi jama'a malau wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta tersebut. Atau dalam bacaan yang lain, alladzi jama'a malau wa addada, yang mengumpulkan harta dan menganeka-ragamkan hartanya, bukan menghitung-hitung, tapi menganeka-ragamkan hartanya. Siapa itu yang menganeka-ragamkan hartanya?
orang yang berlebihan dalam kehidupannya. Hari ini dia punya mobil warna merah, besok dia niat mau punya mobil lagi warna kuning, dan seterusnya. Hari ini dia punya celana yang demikian, sudah banyak celananya, tapi mengoleksi terus celananya atau barang-barang yang ia miliki lah, dikoleksi sebanyak-banyaknya itu. Punya sepatu model ini sudah punya, jadi pajangan sepatu yang lainnya. Masya Allah. Itu bagaimana kalau dihisab oleh Allah satu sepatu saja lama panjang. Maka tafsiran daripada allazi jama'a mala wa addada, salah satunya adalah orang yang menganeka-ragamkan hartanya, mengumpulkan hartanya dan menganeka-ragamkan hartanya. Punya kendaraan banyak itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Kapan boleh? Kalau butuh tidak jadi masalah gitu. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, talabu fuduli dunya aqibatun 'alal mu'min aqibatun aqabahallahu 'alal mu'min. Mencari kelebihan harta itu merupakan azab, siksaan, musibah yang Allah berlakukan bagi orang mukmin. Pengen lebih terus. Karena tadi potensi orang yang sering mengumpulkan harta, merasa dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain, sehingga dia terjerumus pada satu dosa mencela orang lain. Nah, di ayat yang ketiganya Allah bahas lagi, kenapa orang ini kok hobinya mengumpulkan harta? Apa Pak ayat yang ketiganya? Allazi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu sebabnya rupanya. Kenapa kok kita lihat kok banyak orang yang hobi mengumpulkan harta? Suka menganeka-ragamkan harta. Kenapa? Yahsabu, dia mengira, anna malahu, apa yang menjadi miliknya, hartanya, akhladah, dapat menjadikannya kekal di dunia ini. Itu kan cita-cita banyak orang, bahwa hidupnya ini kalau bisa panjang, hidupnya kalau bisa kekal, kalau bisa tidak mati-mati. Bagaimana caranya biar hidupnya kekal? Banyak orang yang berorientasi, kemudian orientasinya hanya dunia saja, karena dipikir kalau duit sudah banyak kan hidup enak, kalau uang sudah banyak kan sakit apa saja bisa diobati. Tapi rupanya tidak. Uang banyak mati juga itu orang. Ada sakit yang sakitnya biasa saja gitu kan, dia bisa obati, padahal maksudnya dia bisa berobat, tapi rupanya Allah berkehendak lain. Kan banyak juga yang seperti itu. Orang ini mengumpulkan harta, sebabnya, faktornya adalah dia merasa bahwa hartanya itu bisa menjadikannya selamat dan hidup kekal di dunia ini. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Rupanya penyesalan utama yang disesali oleh orang yang meninggal dunia adalah tentang banyaknya harta yang ia miliki. Lihat, sebelum meninggal dia merasa bahwa hartanya bisa menjadikannya kekal dan tidak meninggal. Rupanya setelah meninggal dia justru menyesal akan harta yang ia miliki tadi, yang ia duga bahwa hartanya ini akan menyelamatkannya daripada kematian. Urusan apa harta? Qala rabbirji'un rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, bangkitkan sebentar saja, ini risih saya dengan harta-hartaku gitu kan. Nah, maka kembali lagi tadi bahwa ini orang, kalau ada pada diri seseorang, wailul likulli humazatil lumaza, orang yang mencela orang lain dengan lisan maupun perbuatan. Sifatnya apa? Sebabnya kenapa? Karena dia mengumpulkan hartanya dan sering menganeka-ragamkan hartanya atau menghitung-hitung hartanya.
Dibilang kenapa menghitung-hitung harta itu menjadi sebab seseorang ini masuk neraka? Karena biasanya orang yang sering ngitung-ngitung harta itu pelitnya luar biasa. Perhitungan lah bahasa kitanya. Dia hitung-hitung, oh ini kalau kita punya harta sekian berarti sedekahnya sekian persen sajalah gitu kan. Perhitungan. Sebabnya tadi kenapa? Karena dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkan hidupnya di dunia ini. Rentet itu. Sifat-sifat yang demikian itu bahaya kalau dimiliki oleh seseorang. Karena kalau sifat tadi dalam 3 ayat itu nyampur, tergabung pada diri seseorang. Sering menghina orang lain karena dia punya banyak harta, dia pelit. Yang ketiganya, dia mengira bahwasanya hidupnya itu panjang, artinya dia terlalu cinta dengan dunianya. Yahsabu anna malahu akhlada, kalla, kata Allah, tidak mungkin dia akan hidup kekal. Kalla la yumbazanna fil hutamah, justru kami akan campakkan dia ke dalam neraka namanya hutamah. Nabazah itu melempar, tapi yang dilempar itu sesuatu yang buruk. Nabazah itu melempar, tapi yang dilempar adalah sesuatu yang buruk dan ke tempat yang buruk juga. Ada bahasa Arab itu, yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu apa bahasa Arabnya melempar. Melempar itu roma yarmi. Roma yarmi itu melempar, tapi yang dilemparnya itu tidak mesti yang buruk. Dilempar yang bagus pun namanya armi, saya melempar. Tapi nabaza adalah melempar sesuatu yang buruk ke tempat yang buruk. Dan Allah katakan la yumbazanna fil hutamah, orang ini akan dilempar. Berarti Allah ingin katakan kepada kita, sifat tadi yang disebutkan oleh Allah buruk. Orang yang akan dilempar oleh Allah buruk, dan tempat Allah untuk melempar juga buruk. Apa itu tempatnya? Hutamah, neraka namanya hutamah. Neraka dengan sifat-sifatnya masing-masing bagus. Namanya itu menggambarkan bagaimana neraka tersebut beroperasi. Ada neraka namanya hawiyah, katanya surat apa tuh? Al-Qari'ah, hawiyah. Neraka namanya hawiyah. Apa itu hawiyah? Terkatung-katung, mengapung, itu hawiyah namanya. Neraka disifati juga dengan hawiyah karena orang yang dilemparkan ke neraka tidak langsung masuk ke dasar neraka, tapi dia lama terkapung, bahasanya itu dia melayang-layang dulu, itu namanya hawiyah. Dan neraka namanya hutamah. Hutamah itu penghancur, artinya baru masuk sebentar saja sudah hancur, itu hutamah. Wa ma adraka ma hutamah, dan tahukah kalian apa itu hutamah? Udah terang benerang Pak? Sudah ini habis ya Pak? Udah ya? 38 48, 2 menit lagi kita selesaikan. Narullah wa ma adraka mal hutamah, tahu tidak kalian apa itu hutamah? Kata Allah dalam pertanyaannya tadi, narullahil muqadah, itu adalah apinya Allah. Apinya Allah langsung dinisbatkan kepada Allah, diidofahkan kepada Allah. Karena kalau hanya disebutkan tentang api saja, bisa jadi apinya orang. Karena api itu kan menunjukkan siapa yang memiliki. Kalau hanya sekedar kita sebutkan apinya perokok, paling kecil saja. Apinya gunung Merapi, itu mulai besar. Ini yang disebutkan dalam surat ini. Apa itu hutamah? Narullah, nerakanya Allah, apinya Allah. Allah saja kita tidak bisa tergambar, apalagi dengan apinya, pasti dahsyat.
Disebutkan dalam sebuah hadis itu bahwa api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu berwarna merah. Setelah itu berubah menjadi putih. Setelah putih berubah menjadi hitam pekat. Maka barangkali yang tergambar oleh kita saat ini bahwa neraka itu merupakan kobaran api, apinya kita yang merah menyala-nyala. Rupanya tidak seperti itu, karena neraka itu apinya berwarna hitam pekat, gelap. Oleh sebab itu Rasulullah katakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, karena api neraka warnanya hitam pekat, gelap. Narullahil muqada, apinya Allah yang dinyalakan. Narullahil muqada allati tattali'u alal afidah, yang menyala, yang menyambar langsung ke hati. Dan masukkan ke neraka, neraka penghancur. Orang kalau masuk ke neraka penghancur tadi, yang pertama kali dihancurkan adalah hatinya. Normalnya api dunia ini kalau membakar seseorang itu melalui bulu-bulunya dulu, baru ke kulitnya, baru ke otot-ototnya, baru ke tulangnya, baru kalau masuk ke hati ya masuk ke hati. Setelah melalui proses agak lama tadi. Tapi ini disebutkan bahwa apinya untuk orang yang sering menghina orang lain itu adalah langsung menyambar ke hati. Kenapa demikian? Al jaza'u min jinsil amal, karena balasan itu tergantung daripada perbuatannya. Perbuatannya apa tadi? Mencela orang lain. Mencela orang lain itu apa yang sakit daripada orang lain itu? Apa yang sakit, Pak? Hati. Karena hatinya orang sering terluka, maka orang yang menghina pun akan terluka. Pertama kali adalah hatinya. Allati tattali'u alal afidah, yang menyambar langsung di hatinya. Innaha alaihim mu'sada, orang itu tertutup di dalam neraka, tidak ada pintu satupun yang terbuka. Karena menunjukkan kalau ada pintu yang terbuka, orang ini bisa lepas. Allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sada fi amadim mumaddadah. Dia pun di neraka disiksa dengan tiang-tiang yang tinggi, kemudian kakinya terangkat. Ini menunjukkan siksanya begitu berat. Karena orang kalau dibakar, kalau masih kakinya menginjak ke bumi, itu kan biasanya kakinya ini masih bisa bergerak-gerak untuk mengurangi rasa sakitnya. Tapi orang ini dia dipancang di atas tiang-tiang yang tinggi, kakinya terangkat sehingga dia dibakar. Dia dalam keadaan tadi kakinya tidak nempel di tanah, tidak nempel di permukaan. Na'udzubillah. Kita bahas ini semuanya bukan berarti kita ingin nakut-nakuti dengan adanya neraka, tapi memang itu proses untuk meningkatkan keimanan kita dengan ditakut-takutinya kita dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita sama-sama menjaga lisan kita. Barangkali ya tadi kita katakan bahwa orang yang kita kritik, orang yang kita komentari, barangkali sekarang sudah minta maaf, jangan-jangan sudah berbuat taubat gitu kan. Sekarang kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita ini masih mencemooh orang lain atau tidak, atau sudah berhenti sampai di sini juga kemudian kita mengambil pelajarannya, atau jangan-jangan kita masih sering membicarakan orang lain. Orang yang sedang kita kritik itu sudah berhenti dari dosanya, kita masih mengalir dengan dosa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita dan berkata hanya pada perkataan yang baik saja, sehingga kita pastikan bahwa lisan kita dapat menjadi jembatan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang tidak diajak bicara sama Allah, yaitu orang yang tidak bicara, energi dan sombong.
setan dan malaikat. Maksudnya begini, kita di kamar dikunci, hanya ada orang itu, terus dia ngomel-ngomel, dia bicara begini dan sombong di hadapan cermin. Apakah itu termasuk orang-orang yang tidak diajak bicara sama Allah? Jadi burung di kamar, ngomel-ngomel sendiri, sombong sendiri, nah itu yang benar kan hanya setan dan malaikat. Nah yang kedua, kata Rasul yang masuk surga tanpa hisab itu hanya 70 orang. 70.000. Sedangkan pada waktu Fathul Mekah itu sudah 10.000 orang. Itu insya Allah masuk surga semua. Nah itu kan sudah berkurang 10.000. Yang 60.000 dibagi yang bermiliar-miliar ini. Nah bagaimana kita yang awam ini yang selalu bergelimang dengan dosa ini langsung masuk surga juga? Apakah bisa? Mudah-mudahan bisa. Amin. Kemudian yang ketiga, di neraka itu kan siksanya sangat pedih. Yang teringat adalah kita menginjak lantai, otak kita mendidih. Nah, gimana sakitnya itu? Karena dalam kondisi itu langsung mati orang, tidak merasakan sakit. Apalagi neraka yang well tadi itu, yang neraka sendiri nggak mampu menahan panasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong di hadapan cermin itu kalau memang hanya sekedar dari mulutnya saja ya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau sombongnya itu ada dalam hati, yang merasa bahwasanya saya ini hebat, saya ini seperti ini karena memang kerja saya sendiri, gitu kan. Dia tidak kembalikan kepada Allah, tidak mengembalikan bahwa kesuksesan yang ia raih itu adalah milik Allah, tapi dia berkaca, bercermin, kemudian dia katakan bahwa saya seperti ini karena memang saya ini dan segala macam. Itu kepercayaan pada dirinya yang menganggap bahwasanya Allah itu tidak ada apa-apanya dalam kesuksesan kita. Itu sama juga terjatuh pada kesombongan, kecuali kalau di depan cermin dia hanya ya acting begitu saja, tidak menjadi masalah kalau itu. Tapi kalau dia terbersit dalam hatinya bahwa kehebatan yang ia miliki itu adalah karena dirinya sendiri, nah itu yang tidak baik. Harus dimatikan sifat-sifat yang demikian. Dengan apa? Dengan banyak-banyak berzikir dengan kata alhamdulillah. Kalau sombong kemudian tapi tetap masih menyambutkan alhamdulillah, kan beda lagi. Itu berarti dikembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah saya jadi seperti ini karena kerja keras saya. Itu kan berarti dia masih kembali kepada Allah, bahwa ini adalah Allah yang punya kuasa. Itu kira-kira Pak. Yang kedua, apa tadi, lupakan pertanyaan. Iya Pak. Oh iya, masuk. Oh Masya Allah, 70 orang, 70.000 Pak ya, bukan 70 orang, 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ini ya memang proses orang itu untuk masuk surga itu ya dihisab dulu. Setelah dihisab baru nanti dimizan. Hisab itu pun merupakan cara Allah untuk meringankan nanti ketika dia di mizan itu. Sudah dihisab, itu siksaan juga Pak, hisab itu. Orang sudah dihisab itu berarti nanti pada akhirnya kalau dia masih punya kesalahannya sedikit, lebih berat amal ibadahnya, tetap dia masuk ke surga langsung. Tapi tadi dihisabnya kan panjang. Dan Rasulullah katakan manukisha hisabuhu faqad uzib. Siapapun yang dirincikan hisabnya, sesungguhnya dia telah diazab. Cara Allah untuk mengurangi dosa tadi. Tapi tadi kespesialan Allah yang Allah berikan kepada yang Allah berikan kepada orang-orang yang 70.000 tadi masuk surga tanpa hisab. Dia tidak melalui proses hisab, tidak melalui proses ditimbang, langsung dia. Siapa itu? Humul ladzina la yarqun wa la yastariqun wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Yaitu orang yang tidak minta jampi-jampi, kemudian dia tidak bertatayur, dia bertawakal betul kepada Allah. 70.000 katanya kan. Orang yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab. Kemudian Ukasyah sahabat Rasulullah angkat tangan, apakah saya termasuk daripada orang itu? Kata Rasulullah, anta minhum, iya engkau termasuk dari 70.000 itu. Kemudian ada lagi yang angkat tangan, saya bagaimana Rasul? Kata Rasulullah, itu sahabat loh Pak, itu sahabat yang angkat tangan juga, bukan siapa-siapa, sahabat juga. Kata Rasulullah, sabaqaka akhu, sudah didahului oleh saudaramu. Ini untuk berlomba dalam kebaikan.
Tapi kemudian dalam hadis, dalam riwayat yang lainnya Rasulullah katakan bahwa 70.000 itu, setiap orang dari 70.000 itu membawahi 70.000 juga. Jadi ya mudah-mudahan kita berkesempatan juga itu untuk ya jadi bagian yang di bawahnya 70.000 itulah gitu kan. Bukan bagian yang langsung 70.000 di atasnya itu. Gitu kira-kira Pak ya. Kemudian yang ya Pak, iya, siksa di neraka. Apakah kita ini merasakan siksa neraka? Dibuat Allah kita merasa, na'udzubillah, bukan kita. Dibuat Allah, orang itu merasa dengan siksa neraka. Dikatakan di neraka itu tidak mati, tapi juga tidak hidup. Karena apa? Kita sebagai manusia biasa kerasa itu. Artinya kulit kita itu kalau sudah terbakar diganti lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghair. Setiap kali kulitnya terbakar diganti lagi dengan kulit yang bagus. Hancur dibuat lagi seperti orang yang biasa. Sekarat lagi, disiksa lagi, hancur lagi, dibuat lagi, dibentuk lagi. Itu artinya orang dikatakan mati, tidak mati. Orang dia masih hidup, masih merasakan sakitnya neraka. Hidup dia tidak hidup, orang dikit-dikit dia mati, dikit-dikit dia disiksa. Itu kira-kira Pak gambaran neraka. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya mampir pun tidaklah ke neraka. Nengok-nengok aja mungkin. Tapi mampir, mudah-mudahan kita tidak semuanya mampir. Gitu kira-kira Pak ya. Jadi intinya kita itu gak boleh sombong dan menggawang walaupun di dalam hati kita. Betul. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya, walaupun dia belum keluarkan, tapi dia merasa bahwasanya sombong yang apa? Sombong yang merasa dirinya itu berkuasa atas dirinya sendiri tadi. Sombong itu seperti apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merasa orang lain itu lebih rendah dari diri sendiri. Jadi hati kita pun harus terhindar, apalagi sampai perbuatan dan perkataan kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Cukup Pak ya? Cukup Pak ya? Cukup. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.